balik lagi bareng saya Dominikus Bagas di channel Bali Sulap, channel dimana kalian bisa nonton, explore, dan ngepoin apapun tentang dunia magic. So, di kesempatan kali ini saya bikin sebuah video yang berbeda. Mungkin ini lebih tepatnya bisa disebut dengan video reaction ya. Dan tentunya, pastinya masih berkaitan dengan dunia magic. Ya, karena channelnya Channel Sulap. Nah, sebelum itu jangan lupa buat subscribe, pastikan aktifin notifikasinya ya. Oke, subscribe dulu, loncengnya diaktifin, jangan lupa karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe kalian membantu saya dan rekan saya untuk mengembangkan channel ini. Oke, topik kali ini kita akan membahas tentang dunia sulap dan dunia perdukunan. Yang lagi heboh saat ini, mungkin pesulap disamakan dengan dukun dan dukun disamakan dengan pesulap. Apakah demikian? Oke, saya akan bahas satu persatu. Ini adalah sebuah sudut pandang saya, persepsi saya mengenai topik yang sedang hangat dan sedang viral di dunia maya ya. Oke. Menurut saya, sebagai as a magician, seorang pesulap dan seorang praktisi hipnotis, menurut saya, memang kalau kalian itu seandainya banyak orang di luar sana itu belajar tentang sulap, itu akan menemukan banyak sekali hal, banyak sekali permainan yang di luar nalar, dan itu aneh-aneh sekali. Dan kalau nggak tahu rahasianya nggak masuk logika gitu. Misal katakanlah tangan tembus kaca, mungkin koin pindah ke dalam telur, seperti itu. Banyak sekali yang unik-unik seperti itu ya. Dan di luar logika gitu ya. Jadi, tapi setelah kita tahu rahasianya ya kita akan ngerasa biasa aja. Tapi again, karena magic is an art ya, sebuah seni. Jadi sekarang itu di era sekarang itu ada pergeseran makna kalau saya bilang. Mungkin dulu itu sulap itu lebih dominan fokus ke rahasianya. Cuman sekarang rahasianya sudah banyak yang bongkar ya. Sudah banyak yang bongkar dan itu memang eranya sudah demikian. Dan sekarang pergeseran itu menjadikan sulap itu bukan perihal rahasianya, tetapi bagaimana kita memainkan dan mempresentasikannya. Oke, apakah pesulap itu dukun? Ya, sebenarnya gini, di dunia sulap itu ya ada banyak aliran, ada mentalis yang dia bermain dengan pikiran, ada hipnotis ya. Ini sebenarnya keilmuan sendiri ya. Hipnotis atau stage hipnotis itu biasanya dia bermain dengan alam bawah sadar seseorang ya. Kemudian ada classic magic, biasanya dengan kecepatan tangan seperti itu. Ada juga fakir magic seperti Master Limbat itu. Ya bermain dengan permainan yang ekstrim dan banyak sekali. Nah, dari banyak aliran itu ada satu aliran yang namanya bizarre magic ya, atau orangnya yang memainkan pesulap yang memainkan genre itu disebut sebagai bizarris. Nah, inilah dimana bizarris adalah seorang pesulap yang memainkan sulap tetapi presentasinya dan gayanya, stylenya itu mistis sekali ya, horor kayak gitu. Di Indonesia ada namanya The Secret Riana ya, the winner of Asia Got Talent ya. Itu dia adalah seorang bizarre illusionist. Coba lihat deh penampilannya. Itu kayak setan kan orang lihat. Itu terus permainannya horor kayak gitu ya. Dari ininya pun udah make upnya pun udah kayak apa ya? Kayak hantu-hantu zaman dulu gitu loh. Nah, itu personal branding ya. Jadi dia seorang bizarris. Nah, itu mungkin dia gayanya seperti itu. Bisa itu memang harus seperti itu, penampilannya harus horor. Ya, pembawaannya seperti itu. Terus di luar negeri itu ada banyak. Ada banyak creator yaitu pencipta trik-trik atau teknik-teknik sulap yang permainannya tuh horor, temanya tuh horor gitu. Salah satunya mungkin Tony Chris. Tony Chris itu seorang bizarris juga ya. Dia banyak memainkan permainan-permainan dan stylenya aja sudah kayak vampir gitu loh.
dan stylenya udah horor dan permainannya penuh dengan mistis. Nanti bisa cari di Google atau di YouTube ada. Di YouTube salah satu yang menarik perhatian saya adalah dia bermain permainan kartu ya, sleight of hand gitu, kecepatan tangan, tapi di kuburan, guys. Nah ini menarik juga dan penampilannya kayak vampir gitu. Oke, gitu. Terus ada juga namanya Louis Leval. Louis Leval itu dia lebih pernah mengklaim dirinya sebagai seorang cenayang ya, seorang cenayang. Dia bisa memperkirakan masa depan, dia bisa membaca pikiran orang, mengendalikan orang kayak gitu, dan mempunyai sebuah kemampuan supranatural gitu. Padahal dia bermainnya adalah mentalism, tapi brandingnya dia, stylenya dia, pembawaannya dia itu seperti seorang cenayang atau paranormal. Dan saya juga terinspirasi dari dia juga salah satunya. Dia nanti cari aja deh di YouTube ada, nanti saya tampilkan fotonya di sini. Oke, dia bisa mengemas permainannya sederhana itu dibawakan semistis mungkin, dan itu kerennya dia sih, luar biasanya. Kemudian ada lagi di luar negeri namanya Jamie Dawes. Jamie Dawes itu seorang creator juga yang aktif terus, dia bikin karya terus ya. Tapi specifically dia menciptakan permainan horor, mungkin kayak pemanggilan arwah gitu ya. Tapi itu semua ada tekniknya dan semua ditujukan untuk hiburan. Sebenarnya di dunia magic itu ada, tapi for entertain gitu loh, ya, to entertain you, untuk menghibur kalian, hiburan ya, ingat ya. Oke, nah kemudian banyak oknum-oknum ya yang ingin memanfaatkan sulap untuk meraup keuntungan sendiri ya, membawa-bawa agama mungkin ya salah satunya, tapi kemudian sebenarnya dia memainkan trik ya. Saya pernah mengupas tentang secara singkat pertemuan saya saya pernah bertemu lebih dari 10 dukun ya, ada di video ini, nanti bisa dicek ya di video sebelumnya saya tampilkan di sini. Itu nanti bisa ditonton lah, udah agak lama saya postingnya. Oke, jadi banyak sekali oknum-oknum yang mengaku dia punya kemampuan supranatural padahal dia bermain sulap gitu ya. Nah, yang memang dikemukakan oleh pesulap merah itu sebenarnya ada benernya, banyak benernya ya. Jadi ketika kita main sulap untuk menghibur, itu orang pada ngeremehin, cuman gitu doang. Itu tahu nih gini-gini, ini pakai kimia, ini pakai kecepatan tangan, yang ini diumpetin di sini dan seterusnya. Tetapi anehnya ketika ada orang ya, ada oknum yang mengaku dia punya kemampuan supranatural, terus dia sebenarnya main sulap, banyak orang memuji dan percaya, ya. Itu agak mirisnya di situ. Jadi saya sendiri sebenarnya memandang fenomena ini sebenarnya udah agak lama, tapi mencuat setelah ada seorang pesulap yang berani untuk membongkar semuanya dengan gamblang. Gitu. Sebenarnya gini ya, saya juga tidak terlalu memihak A dan memihak B gitu. Saya memposisikan dirinya di tengah-tengah karena bagi saya setiap orang punya plus minusnya masing-masing. Dan kemudian itulah ya, salah satunya saya pernah bertemu seorang oknum dukun ya, yang mengaku dia bisa memindahkan makhluk halus ke dalam telur gitu. Jadi gini, dia bawa telur ayam kampung gitu, terus dia set gini masukin. Jadi simple guys, dia bawa telur gitu, telur ayam kampung, terus di sini ada pocongan nih, masukin. Ini ada kuntilanak nih, masukin kayak gitu. Balik lagi, kalau di dunia sulap ada hal yang lebih gak masuk akal lagi gitu. Bahkan bisa satu telur tuh bisa ada banyak koin, ada banyak paku, ada banyak benda-benda yang di luar nalar bisa masuk ke dalam telur. Itu baru di dunia sulap. Di dunia hipnosis ya, hipnosis itu sebenarnya cabang keilmuan sendiri ya. Tapi memang di hipnotis ada yang namanya stage hipnosis, itu digunakan untuk tujuan hiburan ya. Di hipnosis itu banyak sekali hal yang
sepertinya di luar logika, tetapi setelah kita mendalami hipnosis kita tahu, oh ternyata konsepnya seperti ini dan semuanya logis serta ilmiah. So kapan-kapan di lain video akan saya kupas juga ya mengenai fenomena hipnosis yang marak, yang orang belum banyak orang tahu gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Pesulap sendiri ada yang alirannya mistis ya, bisa dia akan membranding dirinya, dia akan mendandanin dirinya untuk menjadi seperti seorang ahli supranatural ya, yang disebut dengan bizarris ya, alirannya di bizarre magic, tapi tujuannya untuk menghibur. Nah kayak gitu. Sementara ada oknum yang mungkin oknum yang menggunakan trik sulap, itu yang sebenarnya agak menjadi yang menjadi sebuah ironis ya. Oke, jadi sebenarnya dia pakai trik sulap tapi untuk mengharap keuntungan kayak yang banyak dialami ya, dengan misal kayak sesuatu masuk ke dalam buah. Sejauh saya bertemu dengan beberapa agak banyak ya, lumayan oknum paranormal dan dukun, oknum-oknum ini tidak berhasil meyakinkan saya kalau mereka itu 100% asli. Apalagi setelah saya mendalami hipnosis, karena di hipnosis itu dikupas banyak sekali dan semua bisa dilogikakan dan diilmiahkan. Oke, itu saja mungkin gambaran saya, sudut pandang saya dan persepsi saya secara singkat. Mungkin di next video akan saya kupas lagi, akan saya bikin video lagi, bikin konten lagi seputar dunia magic dan hipnosis dan fenomena-fenomena yang beredar saat ini. Karena saya dulu terus terang saya banyak ditipu, saya banyak dimanfaatkan sama oknum-oknum paranormal dan dukun itu. Karena waktu itu saya memang ada sebuah di dalam keluarga ada sebuah problem gitu yang mungkin larinya ke situ dulu. Tapi ya sudah menjadi pengalaman saya. Karena waktu itu saya belum begitu mendalami magic dan hipnosis ya, baru setengah-setengah waktu itu. Ya kalau telur masih telur setengah matang lah, gitu. Belum matang banget. Tapi saat ini saya mulai sadar setelah saya mendalami magic dan hipnosis lebih dalam lagi. Gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat subscribe. See you next content and thank you very much.